Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ilhan Ahmad dengan NIM 191040030, kelas PJKRA 2019, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Motivasi Olahraga dalam salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Psikologi Olahraga, oleh dosen pengampu Dr. Ahmad Adil MPD. Untuk itu saya buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi yang pertama adalah definisi motivasi olahraga. Motivasi merupakan faktor yang menarik dalam psikologi olahraga karena merupakan salah satu aspek yang paling terkendali. Motivasi berasal dari kata move yang berarti bergerak. Salah satu unsur dari motivasi adalah motif. Motif adalah alasan atau sesuatu yang memotivasi menurut Anton Irianto pada tahun 2005. Selanjutnya, olahragawan yang memiliki motivasi yang tinggi akan memperlihatkan minat yang besar, perhatian yang penuh terhadap tugas-tugas latihan, mengusahakan fisik dan psikis, tidak mengenal rasa bosan atau menyerah, atau kalah, apalagi putus asa. Berbeda dengan olahragawan yang memiliki motivasi yang rendah. Olahragawan menunjukkan keengganan, cepat bosan, dan berusaha menghindari dari kegiatan pembelajaran atau latihan. Berikut ini beberapa definisi motivasi menurut para ahli. Yang pertama, A. Menurut Singgi de Gunarsa pada tahun 1966. Motivasi adalah kekuatan atau tenaga pendorong agar seseorang bertingkah laku. B. Menurut Sugio Brote pada tahun 2002, motivasi adalah proses aktualisasi dari sumber penggerak dan juga pendorong perbuatan manusia. C. Menurut Wember dan Gaul pada tahun 2003, motivasi adalah arah dan intensitas dari usaha. D. Menurut Sentrak pada tahun 2003, motivasi adalah tingkah laku individu, berpikir dan memiliki perasaan dengan cara individu tersebut dilakukan dengan penekanan pada aktivitas. E. Menurut Taylor dan Wilson pada tahun 2005, motivation is the inclination to pursue and persist in activity related to one sport. Artinya, motivasi adalah kecenderungan untuk mengejar dan bertahan dalam aktivitas seseorang yang berhubungan dengan olahraga. Berikutnya, F. Menurut Anton Irianto pada tahun 2005, motivasi adalah sesuatu yang menggerakkan atau mendorong seseorang atau kelompok untuk melakukan atau tindakan melakukan sesuatu. G. Menurut Muhammad Sattar Sabran pada tahun 2005 menjelaskan bahwa motivasi adalah dorongan di dalam yang berupa harapan dan keinginan yang bersifat menggiatkan, menggerakkan individu. H. Menurut Muhammad Sattar Sabran lagi pada tahun 2005, motivasi adalah merupakan dorongan yang berupa harapan dan keinginan yang bersifat menggerakkan individu. Seperti yang saya sebut sebelumnya,
yang mampu menggiatkan dan penting proses latihan, penampilan olahraga, dan juga pencapaian prestasi. I. Gledhill Adam pada tahun 2007 menjelaskan dalam bentuk bahasa Inggris, yaitu motivation has been defined as the direction and intensity of your effort. Most definition of motivation refer to having a drive to take part in some form of activity and to persist in the activity. Artinya, motivasi didefinisikan sebagai arah dan intensitas usaha seseorang. Sebagian besar definisi motivasi mengacu pada dorongan untuk mengambil bagian dalam beberapa bentuk aktivitas dan bertahan dalam aktivitas tersebut. J. Menurut Yusuf Hidayat pada tahun 2008, di mana menyatakan bahwa motivasi adalah proses aktualisasi energi psikologi yang dapat menggerakkan seseorang untuk beraktivitas, sekaligus menjamin keberlangsungan aktivitas tersebut, dan juga menentukan arah aktivitas berbeda terhadap pencapaian tujuan. K. Menurut Rusdarta pada tahun 2010, motivasi adalah energi psikologis yang bersifat abstrak dan refleks, kekuatan interaksi antara kognisi, pengalaman, dan juga kebutuhan. Motivasi tersebut mengacu pada faktor dan proses yang mendorong seseorang untuk bereaksi atau tidak bereaksi dalam berbagai situasi. Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk bereaksi atau tidak bereaksi untuk menentukan arah aktivitas terhadap pencapaian tujuan. Selain itu, juga dapat disimpulkan bahwa motivasi sangat penting dalam proses latihan, penampilan olahraga, dan juga pencapaian prestasi. Selanjutnya, materi teori motif dan motivasi. Motivasi berbeda dengan motif. Motif dikatakan sebagai dorongan atau kehendak yang menyebabkan seseorang untuk bertingkah laku. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, motif merupakan suatu kondisi internal atau disposisi dalam kurung kesiagaan. Adapun sifat-sifat motif meliputi 1. Merupakan sumber penggerak dan pendorong dari dalam diri subjek yang terorganisasi. 2. Terarah pada tujuan tertentu secara selektif. 3. Untuk mendapat kepuasan atau menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan. 4. Dapat disadari atau juga tidak disadari. 5. Ikut menentukan pola kegiatan. 6. Suatu tindakan dilakukan oleh berbagai motif. 7. Bersifat dinamik, dapat berubah dan juga dipengaruhi. 8. Merupakan ekspresi dari suatu emosi atau aleksi. 9. Ada hubungan dengan unsur kognitif dan juga konatif, dan motivasi merupakan determinan sikap dan tindakan. Selain itu, diperlukan beberapa pendekatan teori motivasi yang
yang diduga memiliki implikasi dalam proses pelatihan olahraga. Adapun teori-teori yang berkaitan dengan motivasi meliputi A. Teori hedonisme. Teori hedonisme yakni manusia akan memiliki aktivitas yang menyebabkan perasaan gembira atau senang. B. Teori naluri menghubungkan perilaku atau aktivitas dengan berbagai naluri. Misalnya, naluri untuk mempertahankan diri. D. Teori berprestasi yang mendorong individu untuk berlomba dengan ukuran teori kebutuhan yang menyatakan bahwa tingkah laku pada hakikatnya bertujuan untuk memenuhi suatu kebutuhan. Selanjutnya, materi motivasi berolahraga. Motivasi berolahraga bervariasi antara individu yang satu dengan yang lainnya karena perbedaan kebutuhan dan juga kepentingan. Selanjutnya, motivasi tersebut bisa berkembang. Yang awalnya tidak ada hasrat untuk bertanding akhirnya termotivasi untuk berprestasi dan mengikuti suatu pertandingan. Adapun motivasi individu berprestasi dalam olahraga antara lain 1. Untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan. 2. Untuk berhubungan dan mencari teman. 3. Untuk mencapai sukses dan mendapat pengakuan. 4. Memelihara kesehatan badan. Dan juga 5. Untuk menyalurkan energi. Enam, untuk mendapatkan pengalaman penuh tantangan dan juga kegembiraan. 7. Untuk dapat bersenang-senang dan juga mendapat kegembiraan. 8. Untuk melepaskan ketegangan fisikis. Misalnya, untuk mengatasi lelah dan jenuh dengan rutinitas belajar di sekolah atau ikut ekstrakurikuler seperti sepak bola. 9. Untuk kepentingan kebanggaan kelompok. Dan yang terakhir 10. Untuk kebutuhan praktis sesuai pekerjaan, misalnya olahraga bela diri atau menembak yang diikuti oleh sakpan. Baik, materi berikutnya yaitu jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi yang pertama adalah 1. Motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik bersumber dari dalam diri individu itu sendiri untuk melakukan aktivitas olahraga. Motivasi intrinsik sifatnya permanen, mandiri, dan stabil karena dorongan berasal dari dalam kondisi kejiwaan orang yang bersangkutan lah yang akan menentukan kuat atau tidaknya motivasi dan berlangsung lama atau tidaknya motivasi tersebut. Motivasi berolahraga yang dipengaruhi faktor intrinsik meliputi pembawaan atlet, tingkat pendidikan, pengalaman masa lalu, cita-cita, dan juga harapan. Dua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik mengacu pada berbagai perilaku yang diperlihatkan seseorang sebagai alat untuk mencapai tujuan. Motivasi ekstrinsik bersumber dari luar, dari diri individu untuk melakukan aktivitas olahraga. Sifatnya sementara, tergantung, dan tidak stabil. Motivasi berolahraga yang dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik meliputi fasilitas yang tersedia,
sarana dan prasarana, dan juga metode latihan, serta program latihan dan lingkungan atau clean. Selanjutnya yaitu materi strategi meningkatkan motivasi. Teknik meningkatkan motivasi ada berbagai macam. Di antaranya antara lain sebagai berikut. 1. Motivasi verbal. Motivasi verbal adalah motivasi dengan kata-kata atau ucapan, bicara, ataupun juga berdiskusi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam motivasi verbal yaitu 1. Memberi pujian. 2. Memberi koreksi dan sugesti. 3. Menjelaskan peranan dalam tim agar olahragawan lebih bangga dan bertanggung jawab. Dan 4. Memberi petunjuk. Dua, motivasi behavioral atau perilaku. Segala perilaku pelatih akan diteladani oleh olahragawan dan dinilai oleh masyarakat. Pelatih memegang peranan penting dalam memberikan contoh perilaku positif. 3. Motivasi visualisasi atau biasa disebut dengan imajinasi. Teknik motivasi ini bertujuan untuk mencapai proses latihan dengan membangkitkan semangat olahragawan. Caranya dengan menyuruh olahragawan untuk melihat, memperhatikan, dan juga membayangkan dengan seksama suatu pola gerakan, kemudian mengingat gerakan tersebut. Selanjutnya 4. Motivasi insentif, bonus dan ganjaran. Motivasi ini adalah teknik motivasi dengan cara memberikan bonus yang bertujuan untuk menambah semangat berlatih, menambah gairah untuk berprestasi, dan memperpendek proses latihan. 5. Motivasi berbicara sendiri, self-talk atau pep-talk. Motivasi ini umum diberikan sebelum pertandingan dimulai. Pep-talk khusus diberikan pada saat istirahat. Pep-talk hanya diberikan pada saat yang tepat, karena jika diberikan pada saat yang salah dapat merusak dan mengacaukan konsentrasi. 6. Motivasi superstisi. Sebagian seorang superstisi sering dianggap kurang masuk akal. Superstisi adalah suatu motivasi yang percaya pada peralatan atau simbol yang dianggap memiliki kekuatan atau daya dorong atau mental. 7. Motivasi ritual yang berupa perilaku. Ritual adalah suatu motivasi yang berupa perilaku sebelum bertanding yang pada akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Motivasi ritual ini merupakan habitat yang dilakukan oleh olahragawan untuk mengurangi kecemasan. 8. Motivasi intimidasi atau fear motivation. Teknik motivasi ini merupakan ditekan
atau ditakut-takuti. Selanjutnya yaitu materi motivasi berprestasi.